Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Divaldi Rivaldi, dalam YouTube sharing perihal edukasi dan ilmu pengetahuan. Sebelum kita lanjut menuju sharing kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys di bawah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia pasti sering memanfaatkan gula untuk bermanis kehidupan kan? Ya, gula. Oleh karena itu, industri gula tuh pasti gede banget kan, dan tentu ada di mana-mana. Nah, pernah kepikiran gak sih kalau industri segede itu dan sebanyak itu, ribanya segimana ya? Makanan dan minuman manis sudah menjadi konsumsi orang Indonesia sehari-hari. Gak heran kalau Indonesia menjadi salah satu negara konsumen gula terbesar di dunia. Gula yang terbuat dari tebu sebenarnya punya banyak manfaat loh kalau dikonsumsi secara bijak. Nggak cuma gula saja yang bisa dihasilkan dari tebu. Batang tebu juga punya rasa gurih yang cocok untuk dijadikan bumbu penyedap. Masih ada lagi nih manfaat dari tebu lainnya. Langsung saja deh kita simak episode Rezeki Ladang Tebu hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Makanan dan minuman manis katanya bisa bikin kita jadi bahagia loh. Asupan gula bisa memicu munculnya hormon dopamin dan serotonin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Gak hanya sebagai pemanis makanan dan minuman, gula juga berguna untuk meningkatkan energi tubuh dengan cepat. Tapi gak boleh berlebihan juga ya. Untuk mendapatkan gula pasir yang berkualitas butuh proses yang cukup panjang. Sebelum diproduksi jadi gula, kita panen tebunya dulu deh. Yuk, kita kemon. Wih, kebun tebunya luas banget nih. Unyil bisa kesasar deh kalau ditinggal di sini. Saking luasnya, penyemprotan pupuk harus menggunakan pesawat loh. Keren. Setelah penanaman 1 tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah dapat tumbuh subur lagi. Sekali panen, tebu yang didapat bisa mencapai 3,5 ton. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader. Lalu pindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Truk-truk pengangkut tebu sudah tiba di pabrik tuh. 1 truk bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelumnya lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih. Lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna. Lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Tada! Hasilnya berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumsi gula itu ada aturannya ya. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula kristal untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh per harinya. Seperti kita tahu, limbah itu sangat berbahaya jika langsung dibuang ke lingkungan. Oleh karena itu, tentu perlu ada instalasi pengolahan limbah yang akan memperbaiki limbah cair industri menjadi air yang aman dibuang ke lingkungan.
Lalu, apa aja sih jenis-jenis limbah yang dihasilkan industri gula? Dan dari proses apa aja sih? Nah, menurut penelitian Universitas Islam Nusantara Sunan Ampel Surabaya oleh Rovita pada tahun 2019, limbah cair industri gula diantaranya adalah jatuhan minyak atau oli dari mesin-mesin penggilingan, bocoran nira dari unit pemurnian dan penguapan, air abu dari unit boiler dan wet scrubber, serta air jatuhan kondensor. Nah, kira-kira berapa sih rata-rata limbah cair industri gula yang dihasilkan? Rata-rata limbah cair industri gula yang dihasilkan yaitu sebanyak 0,165 sampai 1,1 meter kubik atau sekitar 165 sampai 1100 liter per 1 ton gula yang diproduksi. Banyak kan, guys? Dalam penelitian Universitas Trunojoyo, Madura oleh Rusdiana pada tahun 2020, pengolahan limbah cair industri gula ini dimulai dengan pembibitan bakteri, lalu melalui proses screening, ekualisasi, aerasi, atau ini bagian proses biologisnya, lalu sedimentasi bila diperlukan, dan yang terakhir, clarifier, hingga berakhir menjadi limbah yang aman dibuang ke sungai. Proses pertama dimulai dari pembibitan bakteri. Industri gula ini melakukan pembibitan bakteri Inola 221. Bakteri tersebut dapat mendegradasi zat-zat organik dengan cepat. Bakteri tersebut terdiri dari diantaranya Bacillus species, Pseudomonas, Nitrosomonas, Aerobacter, Azotosomonas, Azotobacter, dan Saccharomyces. Proses yang selanjutnya yaitu proses screening. Proses ini bertujuan untuk menyaring kotoran-kotoran besar seperti ranting yang jatuh, dedaunan, plastik, dan lain sebagainya sebelum masuk ke kolam inlet. Lalu, setelah proses screening, kolam inlet dilakukan ekualisasi agar kondisi proses limbah cair tersebut sesuai dengan syarat kondisi proses habitat dari bakteri yang akan dimasukkan, sehingga bakteri dapat bertahan hidup. Proses selanjutnya merupakan proses inti, yaitu proses secara biologis yang bertujuan untuk menurunkan kadar organik pada limbah cair tersebut. Proses ini dinamakan proses aerasi. Pada proses ini, kapasitas maksimal limbah cairnya sebesar 120 meter kubik atau sekitar 120.000 liter. Proses ini menggunakan 4 kolam aerasi yang menggunakan sistem overflow sehingga dapat menurunkan zat organik secara memuaskan. Fungsi aerator pada proses ini yaitu untuk memberikan nutrisi oksigen bagi bakteri dalam penugasannya mengurai zat-zat organik. Berikut contoh fotonya. Setelah proses aerasi, pada kolam penampungan dilakukan pengecekan berapa sih kadar endapan atau activated sludge yang dihasilkan. Bila sudah mencapai standarnya itu sekitar 30-40%, maka air limbah dilanjutkan ke proses clarifier. Namun, apabila belum mencapai standar, maka air limbah di-recycle dengan tambahan proses sedimentasi, sehingga mengurangi kadar activated sludge tersebut. Pada proses terakhir, yaitu clarifier, dilakukan proses pengendapan yang akan memisahkan antara zat cair dengan total padatan yang tersuspensi di dalam air limbah. Pemisahan tersebut menggunakan prinsip gravitasi sehingga padatan dengan cairan dapat terpisahkan. Hasil dari proses ini akan dilanjutkan ke sungai dengan sistem overflow, dan apabila endapan dalam clarifier telah mencapai 50%, maka air limbah akan dipompa ke kolam sedimentasi. Hasil dari proses pengolahan limbah di industri ini yaitu air yang warnanya jernih, di mana sebelumnya limbah awal berwarna hitam pekat. pH sesuai standar yaitu di antara 7-9, suhu maksimal 40 derajat Celcius, debit air limbah maksimal 120 meter kubik per jam, lalu volume lumpur aktif sebesar 30-40%, dan terakhir kadar COD atau chemical oxygen demand sesuai baku standar yaitu 58 mg per liter. Kurang dari 400 mg per liter itu standarnya.
Hasil kesimpulan yang saya dapatkan dari analisis pengolahan limbah cair industri gula ini, yaitu instalasi pengolahan air limbah pada industri ini sudah efektif diterapkan karena kualitas air yang dihasilkan sudah sesuai standar baku mutu limbah. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhitungkan ulang, yaitu yang pertama, pada instalasi pengolahan air limbah ini belum dilakukan proses mediasi seperti pembuatan kolam ikan sebelum dibuang ke lingkungan atau sungai. Mengapa proses ini cukup penting? Karena kita tidak tahu adakah kandungan lain pada air hasil pengolahan limbah yang berbahaya bagi ekosistem sungai. Nah, jadi kita tetap harus antisipasi untuk hal itu. Selain itu, jika ditinjau dari segi ekonomi, terdapat banyak cost yang perlu dikeluarkan seperti pembibitan yang menghabiskan banyak tambahan nutrisi bagi bakteri. Lalu, tambahan-tambahan seperti penambahan suhu pada proses ekualisasi dan penggunaan banyak energi untuk memutar aerator yang banyak karena terdapat 4 kolam. Namun, hal tersebut kembali ke perusahaan. Apakah sangat berpengaruh pada profit? Atau hal tersebut sudah diperhitungkan dengan baik sehingga aman untuk diterapkan di industri ini? Sekian hasil pemaparan saya di video ini. Silakan beri pertanyaan di kolom komentar di bawah ini mengenai hasil analisis kita tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan teruslah berkembang. Cirat, dadah.